Ibu tolong aku. Siapa yang kamu telepon? Datang secepatnya, keluarlah. Kamu sembunyi apa? Bibi Chun, tolong jangan jual adikku. Pergi sana, salahkan ayahmu yang tidak berguna kalau bukan karena dia. Aku sampai harus menjual anak ini untuk membayar utang. Menikah ke keluargamu, aku benar-benar sial. Bibi Chun, kalau mau jual-jual saja aku. Tolong lepaskan adikku. Wah, masih ada orang yang mau ikut dengan kita. Kamu sudah besar, berapa harganya? Pergi, jangan ganggu rezeki ibu, keluarlah. Lihat ini, anak ini kulitnya halus. Bagus. Benar-benar barang bagus, ayo. Paman akan bawa kamu menikmati hidup. Menikmati apa? Ayo kalian berdua cepat kejar. Lari cepat, orang jahat itu hampir menyusul. Kak, aku tidak kuat lari lagi. Kalian mau adu cepat dengan mobil. Cepat di atas masih menunggu. Nan. Kali ini beli satu gratis satu, nabrak sampai begini. Kemungkinan besar tidak bisa selamat bawa anak kecil itu pergi. Nak, bangun, ibu sudah pulang. Ibu. Nanan dibawa pergi. Ibu sudah tahu. Tambah personel bagaimanapun juga. Bawa Nanan kembali. Ya. Pasangan Feng Chun berani memperlakukan anakku seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Sambut kedatangan tuan kedua. Kakak. Sudah pulang istirahat yang cukup. Pergi ke pesta. Keluarga Kiao ini, apa levelnya, sampai aku harus datang sendiri? Acara ini cocok. Aku akan suruh sekretaris Liang menemani kamu. Benar-benar memberi muka pada mereka. Kakak. Nanan belum ditemukan. Belum. Pukul dia. Si bisu mau mukul nih. Nanan, aku. Seharusnya sekarang sudah sebesar ini. Orang itu. Cara dia melihatku aneh banget. Sayang, aku lagi dinas nih, gak ada uang. Bukannya kemarin aku baru transfer 10.000 ya? Kamu bilang aja punya atau enggak 10.000 buat apa, sayang? Ada. Si bisu ini gampang banget dibohongin. Mau nikah sama aku nggak lihat diri sendiri cocok apa enggak? Sayang, jangan marah, aku transfer 5.200 ya. Ambil buat jajan. Oh sayangku. Kamu nggak sayang aku lagi ya, kakak gini sama aku. Aku sedih banget, biar aku nggak marah. Kirim aja 13.140. Alipay menerima 13.140 yuan. Bodohnya aku pakai foto pacar aku. Bisa nipu dia. Kapan-kapan bohongin si bisu itu. Ambil foto seksi. Pasti bisa dijual mahal. Lagian aku juga mau nikah hari ini. Pakai KTP dia aja, ambil pinjol banyak-banyak. Untuk masa depan aku dan Aksu Shenyiran. Tahan dulu, sebentar lagi bakal enak. Hotel Huaiwei lagi, ada acara nikah hari ini. Kamu kesana, bisnisnya bakal lebih bagus. Aksu kenapa bohong sama aku? Kan kamu bilang sayang aku. Aksu kenapa bohong sama aku? Kan kamu bilang sayang aku. Nona, kamu baik-baik aja kan?
Aku baik-baik aja, makasih. Beneran nggak apa-apa, mau ke rumah sakit nggak? Aku nggak apa-apa, nggak perlu periksa. Dia nggak bisa bicara. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, ini buat kamu cepat makan. Nabrak pagar lagi ya, sakit nggak? Nggak apa-apa. Aku ada urusan dulu. Mau kemana, mau aku antar nggak? Nggak usah nulis, aku ngerti bahasa isyarat. Mas, kamu agak kasar. Tolong jangan ikutin aku lagi. Iya. Beneran kamu? Kenapa kamu datang? Bukannya kamu bilang hari ini sama bos, pergi ke Alsa untuk urusan bisnis. Linsu ini mantan pacar bisu kamu ya? Dia kenapa datang, kamu harus jelaskan dengan jelas. Kita sudah putus lama. Jangan ganggu aku lagi. Kenapa kamu bilang begitu kita pagi ini? Masih teleponan. Lihat apa yang terjadi, sepertinya mantan pacar si pria datang. Masa sekarang masih ada orang yang bodoh. Berani rebut pria dari Nona Kiao, sudah kamu ngapain? Aku nggak ngerti, cepat keluar dari pesta tunanganku. Jangan ganggu tunanganku lagi. Kita nggak putus, aku pacarnya. Kalian nggak putus, maksudnya aku selingkuhan ya? Kamu anggap aku Nona Kiao ini apa? Aku bukan itu maksudnya. Aku tahu maksudmu, wanita seperti kamu hanya datang ke acara seperti ini untuk minta uang lebih, kan cuma uang. Orang miskin seperti kamu seumur hidup nggak bakal lihat uang sebanyak ini. Cepat ambil uangnya dan Belum pergi. juga pergi. Aku nggak bisa pergi, kamu bohong sama kita. Dia penipu. Karena kamu tega. Maka jangan salahkan aku kalau aku nggak baik. Lepaskan tangan kotormu. Nona Kiao orang yang ngerjain seperti ini. Lebih baik cepat panggil satpam, buang dia keluar. Berani ngerjain kayaknya kamu nggak takut mati. Orang bisu datang ngerjain benar-benar lucu. Aku nggak bohong, Linsu yang bohong sama aku. Aku punya catatan chat. Si pengantin pria ini jangan-jangan beneran penipu. Aku lihat si pria tampan ini nggak kayak orang baik. Pagi ini masih transfer 2.000 yuan ke si pria tampan ini. Ini ada foto berdua kemarin siang, Linsu. Kamu harus jelaskan dengan jelas hari ini, kalau nggak kamu jangan tunangan. Si jahat kecil ini mau celakain aku. Dengar aku. Tunanganku adalah putri keluarga Kiao. Si bisu ini cuma orang miskin ditaruh di kasur. Nggak bisa ngapa-ngapain, kalian bilang. Aku mau apa sama dia? Linsu, kenapa kamu jadi seperti ini? Waktu sama aku dulu. Sudah selingkuh di luar. Kayak bus umum yang bisa dipakai siapa saja, soal catatan chat itu. Cuma buat cari uang di hari seperti ini. Istri kamu benar-benar di sini. Semua orang lihat dia udah punya pria lain. Masih dateng ke acara tunanganku ini, jelas cuma buat cari uang. Bukan, aku nggak kenal dia. Lepasin tanganmu. Berani-beraninya sama pacarku. Sok jaga-jaga Yiran. Kamu sendiri. Lebih cantik dari fotonya. Nggak punya malu ternyata main sama beberapa pria. Kayaknya emang sengaja buat cari uang, berani-beraninya ngerjain keluarga Kiao. Dia emang berani banget. Apa pacarmu ini istriku? Kamu lihat. Berani-beraninya ngejek aku istri kamu, baik-baik aja kan? Kalian siapa? Aku nggak kenal kalian. Sayang, kamu ngapain sih, aku nggak ngerti. Kembaliin uang yang aku transfer tadi. Kamu ternyata main buah hati, kamu cuma perlu putus sama dia. Aku mau maafin kamu. Aku juga udah transfer 13.140 ke dia tadi. Sayang, kembalikan uangnya. Sayang, kamu juga lihat kan? Dia cuma penipu. Sayang, tunanganku juga udah kena tipu banyak uang sama kamu, segera keluarin uangnya. Kalau nggak, kamu nggak bisa keluar dari sini hari ini. Aku nggak nipu uang kalian, aku difitnah. Omong kosong, lihat baik-baik. Kalau kamu nggak kenal aku, kenapa kamu kirim foto bugil ke aku? Ini. Sayang, santai aja. Sekarang lagi ngetren foto-foto pribadi gini. Aku sengaja pinjam kamera, cuma buat ngabadikan kecantikanmu. Simpan baik-baik, iya bener. Cium bibir. Sempurna. Kasih lihat gimana fotonya. Foto harus diedit dulu, nanti kalau udah selesai aku kirim ke kamu.
foto-foto itu? Kenapa bisa ada di tangan mereka? Shenyiran udah lama sama kamu. Aku aja belum pernah lihat foto kayak gitu. Kamu mainnya keterlaluan. Udah berbuat kayak gitu masih berani tinggal di sini. Gak nyangka si bisu ini pesonanya gede banget. Tapi pinggang kecil ini, wajah ini. Gimana bisa kamu nggak tahu itu semua foto yang kamu ambil buat aku? Ngapain sih lo geleng-geleng gak jelas? Sayang, hari ini hari bahagia kita. Cepetan usir orang ini. Hari bahagia juga butuh acara seru dong. Kalian berdua copot bajunya di depan umum. Copot satu, aku kasih lo 10 juta. Non Kiao, aku kenal lo. Putri pemegang saham grup Shanghai, aku langsung copot. Aku juga ikutan. Si imut, lo berani nipu uang gue. Lo berani nipu uang di pernikahan Non Kiao. Bikin onar lo gak mau hidup ya? Si imut ini akibat lo godain cowok. Ya ampun, beneran pantas. Siapa suruh dia punya tangan kaki masih nipu? Kak, tolongin Nanan. Berhenti semua. Nih orang tolol lagi gak kelihatan. Si bisu ini bisa sebegitu menariknya. Muda tapi berwibawa, siapa lo? Gue ingetin jangan ikut campur. Kuping gak mau ya gue potong. Putri grup Shanghai yang terhormat. Malah beramai-ramai ngebully cewek bisu. Bener-bener gila. Si tampan lo berani berantem di pesta keluarga Kiao. Lo gak mau hidup ya? Keluarga Kiao doang apa sih? Gue gak peduli lo siapa, tapi lo denger baik-baik. Keluarga Kiao itu pemegang saham grup Shanghai. Kentut aja bisa ngebunuh lo raksasa. Keluarga Qiao Yang Kuma pegang 3% saham. Berani bilang diri raksasa hari ini, siapa yang berani sentuh? Si cewek ini satu jari pun. Gue bikin dia hilang dari kota ini, besar mulut ya. Lo siapa sih sebenarnya? Cheng Shangli. Pemuda ini ternyata wakil direktur grup Shanghai. Gue denger bos grup Shanghai Cheng bakal dateng. Jangan-jangan beneran dia. Gak mungkin, bos Cheng itu siapa? Masa urusin urusan penipu bisu, gue rasa lo komplotan si penipu ini. Betul bos Cheng, mana mungkin. Untuk orang yang gak ada hubungannya, bikin ribut sama pemegang saham. Lo berani pura-pura jadi bos Cheng, gak mau hidup ya satpam. Berani-beraninya, kalian berani sentuh gue. Mau pergi sudah terlambat meniru bos Cheng. Mengganggu pesta pernikahan keluarga Kiao, potong kakinya dan buang dia keluar. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian berdua masih diam saja apa? Ayo copot bajunya. Lepaskan aku, waktunya hampir habis aku lihat. Langsung usir mereka berdua saja. Kalau sampai bos Cheng yang datang melihatnya tidak baik. Apa dia bos Cheng datang? Harus kasih muka ke keluarga Kiao lagi pula. Aku bantu dia urus si penipu, dia malah harus berterima kasih padaku. Berhenti semua. Sekretaris Liang, aku masih ingin menyebut. Anda dan bos Cheng, kok cuma Anda sendiri yang datang? Bos Cheng mana? Halo Sekretaris Liang, apa yang kalian lakukan? Sekretaris Liang, Anda juga tahu hari ini adalah pesta pertunanganku. Hari yang indah ini mantan pacar tunanganku. Bawa orang untuk buat keributan, bawa komplotannya juga. Ini dia si perempuan jalang. Tidak tahu di belakang layar, sudah menipu uang berapa banyak pria. Dan si pria tampan ini berani bilangnya meniru bos Cheng. Kami sedang memberinya pelajaran. Mata kalian buta ya, bos Cheng ada di sini. Sekretaris Liang, Anda tidak bercandakan. Bercanda apa? Kalian berani macam-macam sama bos Cheng. Aku lihat keluarga Qiao. Ingin bangkrut ya cepat berlutut minta maaf ke bos Cheng. Dia benar-benar bos Cheng, wakil direktur grup Shanghai. Bos Cheng baru pulang ke negara TAPI. Kenapa dia di sini? Membantu seorang penipu yang tidak dikenal. Sekarang ada pertunjukan bagus nih bos Cheng. Anda lihat ini, air besar menghantam kuil naga. Kami kira Anda penipu. Kami juga untuk reputasi Anda bos Cheng. Benar-benar bos Cheng tunangan saya. Juga untuk reputasi Anda, takut reputasi Anda dinodai oleh orang ini, Nona. Ceritakan pada saya kejadian sebenarnya. Kejadiannya seperti ini.
Sekarang saya hanya ingin uang yang saya habiskan untuk Linsu selama ini. Omong kosong, saya tidak pernah memberikan foto Anda pada mereka. Jealous and descendari yang melakukan. Saya tidak pernah menemukan. Sayang kalau kamu berani memfitnah tunanganku lagi. Awas saya potong jari kamu. Kalau tidak percaya kita laporkan ke polisi biar polisi yang menyelidiki. Sekretaris Liang, Anda periksa catatan panggilan Linsu dan catatan transaksi platform keuangan. Siapa yang berbohong, siapa yang menipu. Kita periksa saja tahu. Bos Cheng, aku merasa tak perlu karena orang luar merusak suasana hari ini. Ini hari yang baik kan begitu? Betul, kalian yang tak punya mata cepat buang mereka. Keluar dari sini untukku. Masalah ini akan kuselidiki sampai tuntas orang-orang dari grup Shanghai. Tak boleh difitnah oleh orang lain apalagi sampah yang merusak nama baik grup Shanghai Bos Cheng. Semua informasi sudah dikirim ke emailmu. Linsu, beraninya kamu. Kenapa kamu berlutut, Bos Cheng? Linsu adalah tunanganku, apa yang kamu lakukan ini? Terlalu tidak memberai. Nyuka Kilyarga Dia Chiao ya. benar-benar tunangan yang baik ya, Sekretaris Liang. Kirimkan informasi itu pada Nona Kiao untuk dilihat. Lihatlah apa yang dilakukan tunangan baiknya ini. Saya Pa Yang Dai Panggil Zhang Wenjing. Aku dalam Sanshahari. Kamu mentransfer total ke rekening bernomor akhir 8008 sebesar 31.000 yuan. Betul kan? Sudah Huang dalam 30 hari. Kamu mentransfer total ke rekening bernomor akhir 3003 sebesar 68.000 yuan, pemilik kedua rekening ini. Bernama Zhang Shuxian. Ibu kandung Linsu dan akun media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi denganmu juga terdaftar atas nama Linsu sendiri. Bagaimana mungkin ini? Aku membunuhmu. Manusia brengsek, bukankah kamu bilang sudah putus kontak dengan mantan pacarmu? Kenapa pagi ini dia masih transfer uang padamu? Kami memang akan pisah, hanya belum sempat. Tolong beri aku kesempatan, Linsu. Kamu tak punya kesempatan lagi, Sekretaris Liang, laporkan pada polisi. Yiran, aku bukan manusia. Melihat semua yang telah kulakukan padamu selama ini, tolong bantu aku tak mau masuk penjara. Bencana yang dibuat sendiri tak bisa dihindari. Seret dia keluar, serahkan pada polisi. Tidak, gendut. Kita juga keluar, apa yang kita lakukan di luar hari ini, aku harus menghajarnya. Aku tak bisa menahan amarah ini. Terima kasih Bos Cheng, kalau bukan karena kamu, aku sudah tertipu oleh pria brengsek itu hari ini. Acara petunanganku gagal, bagaimana kalau diubah menjadi acara penyambutanmu? Apa kamu pikir ini tak ada hubungannya denganmu? Bos Cheng, apa maksudmu? Sebagai orang dari grup Shanghai, saat keluar rumah kami mewakili wajah grup Shanghai, tapi lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Sungguh mengejutkan saya. Mulai hari ini Anda dipecat. Bos Cheng, Anda bercandakan. Apakah saya terlihat seperti bercanda? Anda ingin membela si bisu ini. Dia hanya orang biasa, tenangkan saja. Saya yakin dia tidak akan merugikan grup Shanghai. Orang biasa pantas diperlakukan buruk olehmu, keluarga Kiao. Begitulah cara kalian bekerja. Bos Cheng, Anda terlalu serius. Saya hanya merasa tidak perlu untuknya. Mempengaruhi kerjasama antara kedua keluarga. Keras kepala, siapa yang mengacaukan pesta keluarga Kiao? Ayah, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Bos Cheng yang baru kembali dari luar negeri. Bos Cheng, selamat datang. Anda datang beritahu saya sebelumnya. Saya akan menyambut Anda membersihkan sampah yang tidak relevan. Ayah, ini tidak penting, mari kita ajak Bos Cheng duduk di dalam. Tidak perlu, saya sudah memikirkannya. Tidak hanya Kiao Linlin, tetapi juga seluruh keluarga Kiao dikeluarkan dari grup Shanghai. Apa-apa yang baru saja Anda lakukan untuk menyinggung Bos Cheng? Cepat minta maaf. Bos Cheng, saya mohon, Anda orang besar. Maafkan saya, maafkan keluarga Kyo, saya minta maaf kepada Anda. Dan juga kepada dia saya mohon. Penyesalan yang terlambat tidak berharga. Mengeluarkan kalian dari grup Shanghai tidak hanya memberi pelajaran kepada kalian, tetapi juga mengingatkan pemegang saham lainnya agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dan sejauh mana. Bos Cheng, pertimbangkan lagi. Sudah diperiksa. Hari ini terima kasih. Tidak usah sungkan, sebagai karyawan grup Shanghai. Saya juga bertanggung jawab. Ngomong-ngomong, kamu baru-baru ini. Maaf Bos Cheng, saya akan membalas pesan ibu saya. Dia punya ibu, sepertinya bukan Nanan yang hilang. Benar juga, sudah 18 tahun, tidak mungkin mudah ditemukan. Menyuruhmu pulang makan, kenapa belum pulang? Sehari-hari sibuk apa saja? Hari ini agak sibuk, saya segera pulang. Bos Cheng, apa yang baru saja ingin Anda katakan? Apakah kamu punya rencana setelah ini? Saya berencana untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil. Bagaimana kalau ini datang saja ke grup Shanghai kami? Benarkah, tapi saya tidak bisa bicara. Apakah tidak merepotkan? Tidak, tanggung jawabmu bisa mengatasinya. Nanti saya suruh sekretaris menghubungimu saat kamu siap. Bisa langsung mulai bekerja. Terima kasih banyak.
Tapi kenapa kamu mau bantu saya seperti ini? Hari ini kamu bantu saya keluar dari masalah, bahkan mau kasih saya kerja. Saya punya adik perempuan umurnya hampir sama dengan kamu. Bos Cheng juga punya adik perempuan, tapi dia gak mau banyak cerita. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Sudah waktunya juga udah malam pasti, mama kamu udah nungguin kamu pulang. Ayo. Boleh gak ya kamu jadi adik saya? Oke, kakak. Sekretaris Liang, tolong cariin alamatnya. Saya mau ngantar tas buat dia. Gak usah repot-repot, sini duduk. Mama bilang umur kamu tahun ini 20 ya. Mama si bisu itu beneran bisa. Jadi nurut aja nikah? Dia tuh, nikah gak nikah ya harus nikah, kan ada yang bos Li kasih ini. Uang mahar, baru bisa ganti rumah baru. Baru bisa ganti mobil baru. Baru bisa ketemu sama Tuan Lin sayang. Pacaran online emang gak gampang. Paling gak kita harus punya ini. Baru bisa bikin anak orang kaya. Ngerasa kita cocok kan? Saya tahu. Tapi si bisu itu beneran sebaik itu ya? Bisu aja masih ada yang mau. Kenapa gak ada yang mau sama saya ya sayang? Kamu ini gak ngerti deh. Sekarang ini orang-orang kaya tuh, seenggaknya mereka punya sedikit hobi aneh. Bos Li ini udah bilang, kalau dia puas, bisa tambahin uang lagi. Beneran mama tenang aja. Nanti pasti saya bisa dapetin Bos Lin. Gak bakal bikin mama kecewa. Lumayan juga nih. Lagi ngapain kamu? Bos Li tolong tenang. Cepetan selesaikan ini ya. Dia ini siapa sih sebenarnya? Kak, kan udah saya bilang dia itu klien saya. Dasar kamu ini denger ya. Kalau kamu sampai bikin klien besar adik kamu ini marah, saya bakal marahin kamu. Ayo masuk dulu kita bicara. Kak, ini klien yang sangat penting buat saya. Kenapa kamu bisa begitu kasar? Dia yang mulai macam-macam sama aku. Bagaimana mungkin? Sebentar lagi aku gak makan bareng kalian. Kak, klien ini beneran penting buat aku. Tolong ngikutin aja ya, kamu lihat. Aku beliin kamu hadiah pas banget. Kamu ganti baju ini dulu. Oke, tapi habis makan aku langsung pergi. Oke. Bos Li ini emang gak sabaran. Gak bisa makan tahu panas. Kayaknya kalian gak nyambung ya. Ini yang ngejar-ngejar. Mana ada yang kaya ditaklukkan gini seru. Wah, kamu jago main ya. Bos Li jamin deh. Bisa dapetin si cantik. Semuanya udah pada datang, ayo makan. Ayo aku angkat gelas buat kalian semua. Terima kasih atas sambutannya. Terutama buat Yiran. Aku minta maaf atas kesalahpahaman tadi. Bos Li ngomong apa sih, kita masih baik-baik aja. Besar hati kan ya? Kamu lupa ya aku nggak bisa minum alkohol. Kenapa susah ya? Enggak Yiran, cuma malu aja kan? Kak, lihat nih, Bos Li udah angkat gelas. Kamu nggak minum nggak sopan dong, cepetan. Angkat gelas buat Bos Li. Nah gitu dong, ayo makan-makan. Bos Li, sudah kubilangkan Yiran kita pasti bikin kamu puas. Beneran puas, masih harga yang sama. Ini 800.000. Wah, enak banget. Kenapa? Mau nambah harga dadakan ya? Bos Li, lihat nih.
Kamu udah keluarin 800.000 nggak masalah kan? Nambah dikit lagi. Apalagi iuran kita ini. Masih perawan lo? Kamu bilang cewek secantik ini. Ini. Beneran. Benar atau tidak Anda akan tahu setelah mencoba. Si manis ini masih mau kabur. Kamu harus melayani bos Lee kami dengan baik. Tidak sia-sia aku merawatmu selama ini. Kasih sayangku padamu. Halo, apakah ini rumah Shenyiran? Kamu siapa? Sekretaris Liang, tolong. Berhenti. Kamu siapa berani mengganggu urusanku? Tahu siapa aku tidak peduli siapa kamu. Kalau tidak berhenti aku akan telepon polisi. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Yiran, bangun Yiran, ada apa? Sepertinya hanya obat bius dan dosisnya tidak besar. Berani memukulku, aku dari keluarga Li di Jicheng. Keluarga Li dari Jicheng. Kapan orang Jicheng berani berteriak-teriak di Jicheng, Bos Cheng? Keluarga Li dari Jicheng baru-baru ini berencana mengembangkan proyek energi baru di Jicheng. Sepertinya banyak yang mendukung. Kalau keluarga Cheng tidak setuju, bisakah keluarga Li datang? Keluarga Cheng dari grup Shanghai. Benar, dengan kekuatan keluarga Cheng kami bisa membuat keluarga Li kembali ke Jicheng. Masih mudah kalau aku tidak salah ingat. Bos grup Shanghai adalah orang lumpuh. Lain kali tutup mulut anjingmu. Sekretaris Liang keluarga Li dari Jicheng langsung bangkrut. Berani memukulku, kamu harusnya berlutut. Meminta maaf padaku, aku masih bisa memaafkan nyawamu. Bos Li, kamu terlalu baik padanya. Seperti penipu ini, harusnya langsung telepon polisi dan ditangkap. Apa Bos Li, keluarga Li kami bangkrut? Apakah Bos Cheng? Aku tidak tahu siapa kamu kali ini, maafkan keluarga Li. Bos Li, kamu sedang apa? Diam semua ini, karena wanita ini Bos Cheng. Dia demi uang dia menjual anaknya Bos Cheng. Maafkan keluarga Li kali ini, Bos Li yang terhormat. Bisa dipermainkan oleh wanita parubaya ini Bos Cheng. Aku belum menyentuhnya, Anda belum rugi, apa-apa kali ini maafkan keluarga Li. Bos Cheng. Apakah dia benar-benar Bos Cheng? Apakah dia juga suka si manis ini? Bos Cheng. Demi Tuhan, aku benar-benar tidak menjual putriku. Aku melakukan ini, si Demi, kebahagiaan Aku kita. Ingin mencarikan dia keluarga suami yang kuat, agar dia tidak menderita di kemudian hari. Kamu harus percaya padaku. Benarkah? Hei Bos Cheng. Bagaimana kalau begini, Anda sebutkan jumlah maharnya. Aku akan segera membatalkan perjanjian dengan keluarga Li. Aku akan menikahkan Yiran kami dengan Anda. 5 juta. Sekretaris Yiran Liang. Cepat cari dokter ke Villa Barat Kota ya. Maaf Nyonya, kartu Anda dibekukan. Apa? Sili berani mempermainkan kita. Wakil Direktur Cheng membawanya pergi dan membuat keluarga Li bangkrut. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sebesar itu? Aku juga awalnya tidak percaya. Tapi Sili itu langsung bersujud padanya. Si pembawa sial ini, aku pasti akan menuntut penjelasannya. Shenyiran atas dasar apa? Di sini adalah area kerja kami. Halo Bos Cheng. Selamat pagi. Selamat bergabung. Terima kasih Bos Cheng. Kerja yang baik. Bagaimana kamu kenal Bos Cheng? Bos Cheng kecil pernah menyelamatkanku. Baik, mari kita bekerja dulu. Hei Sekretaris Yan, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada apa-apa, hanya yang baru ini kamu bilang Shenyiran ya? Dia dibawa langsung oleh Bos Cheng dan dia juga memberikan pesan khusus padaku. Untuk lebih memperhatikannya, Sekretaris Yan, ada rencana apa? Si manis, atas dasar apa aku sudah lama di sini? Tapi di mata wakil direktur aku tidak pernah ada tidak bisa. Tidak bisa terus seperti ini, Mener Tao. Meskipun diatur langsung oleh Bos Cheng, tapi yang baru harus lebih banyak berlatih. Wah, maaf ya.
Dulu di sini tidak ada orang, kamu juga. Pegawai baru kenapa tidak menyapa semua orang? Halo, nama saya Shinyiran, saya tidak bisa bicara. Mohon bimbingannya. Kenapa tidak bisa bicara grup Shanghai? Atau siapa saja bisa masuk ya tidak bisa bicara? Bagaimana bisa bekerja sama? 10 menit lagi rapat. Shinyiran bawa file yang sudah dicetak. Oke. Terlambat 2 menit, jangan sampai terulang lagi. Kalau begitu mari kita mulai rapat. Baiklah, rapat hari ini sampai di sini. Shinyiran, kamu catat hasil rapat hari ini dan serahkan besok pagi padaku. Hah? Datang pagi sekali ya? Kebetulan belikan aku kopi, aku juga mau. Belikan juga untuk Mener Tao. Orang lumpuh berdiri di belakang orang, kamu tidak bisa bilang apa-apa ya. Jangan keluar sendiri, hanya membuat masalah, buang-buang kopiku. Kamu yang menabrakku, minta maaf, sekarang masih ada kesempatan. Minta maaf apa, buang-buang waktuku? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Perlu aku antar kamu keluar? Tidak perlu, aku tunggu seseorang, terima kasih. Dia tidak bisa bicara. Bos Cheng kamu ini. Boss Cheng. Itu kan gadis yang dibantu Shangli beberapa hari lalu. Ya, dia. Shinyiran, kamu benar-benar di sini. Kamu datang kenapa? Kamu masih berani bilang mama sampai sakit karena kamu. Kalian kan sudah dapat uang, masih cari aku buat apa? Pacarmu itu membuat keluarga Li bangkrut. Mana ada uang lagi? Lalu kamu cari aku buat apa? Mau cari pembeli berikutnya? Mama sakit, ingin bertemu kamu. Kamu pikir aku mau cari kamu? Rumah yang mau dijual itu aku tidak berani kembali lagi. Jangan cari aku lagi. Kamu masih punya hati nurani, tidak mama susah payah membesarkan kamu. Sakit masih ingat ingin bertemu kamu. Kamu hanya memikirkan kesenanganmu sendiri. Ternyata anak yang tidak berbakti lagi. Zaman sekarang memang sudah berubah. Jasa dia padaku sudah lama aku bayar. Dulu papa yang mengambilku, dia sama sekali tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untukku. Ini kan Bos Cheng kita. Mudah sekali katanya, baru kembali ke negara. Langsung menangani keluarga Kiao. Menurutku gadis kecil ini. Pekerjaannya juga sulit dipertahankan. Kenapa orang seperti ini bisa masuk ke grup Shanghai kami? Kamu maksud apa? Aku beritahu kamu. Perempuan ini bukan orang baik. Mama. Tenang saja, aku pasti akan membawa kakak pulang. Jangan urusi dia lagi, cepat kembali ke sini. Polisi sudah datang, ada apa? Kata polisi, yang pacaran denganmu itu, Tuan Lin adalah penipu online bernama Lin Su. Sekarang orangnya sudah ditangkap, kita diminta ke kantor polisi. Untuk mengkonfirmasi kerugian apa? Security. Kalian ngapain sih? Kenapa kamu selalu dapat banyak perhatian? Sementara aku tidak dapat apa-apa, aku tidak terima. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Maaf Bos Cheng, aku ada urusan duluan ya. Sudah selesai? Bos Cheng tidak terlalu menakutkan juga. Ia ke karyawan juga baik. Lihat pesan belum? Bos Cheng lagi di lobi. Membantu si bisu kecil tidak mungkin, bagaimana bisa? Si bisu kecil itu ada apa sih? Sekretaris ya, dan Bos Cheng itu baru pasangan yang cocok. Dia sudah bersama Bos Cheng selama 5 tahun katanya, kali ini sengaja pulang dari luar negeri bersama. Terlalu lambat, sudah dingin. Ini beli apa sih?
Aku tidak pernah minum kopi biji ini. Ambil-ambil bodoh banget. Ngapain aja tidak becus. Kamu kenapa sih? Airnya kena sepatuku. Apa aku pernah bersalah padamu? Ngomong apa sih? Cepat bersihkan sepatuku. Kenapa selalu menargetku? Menarget? Mungkin kamu harus introspeksi diri. Kenapa begitu spesial? Di departemen kami tidak pernah ada orang yang langsung masuk begitu saja, kamu yang pertama. Tapi kamu belum melihat kemampuanku. Aku tidak perlu melihat orang yang seharian hanya memikirkan menggoda wakil direktur bisa apa. Aku tidak, kami hanya teman. Jangan cari-cari alasan. Cepat bersihkan sepatuku atau kamu bisa lapor ke Bos Cheng. Jangan cari Bos Cheng kecil, dia sudah terlalu banyak memikirkan aku. Kamu sengaja cari masalah, aku tidak minta maaf. Lagi ngapain sih ramai sekali? Kak Sisi, kamu datang? Oh, kamu ya? Bos Cheng kecil kan menempatkanmu di kantor koordinasi di lantai bawah kan? Kenapa ketemu kamu di sini? Oh, jangan-jangan mau ketemu sengaja. Kakak baikmu ya? Aku kasih tahu. Seperti kamu yang cuma mau nyari untung. Wanita yang mau deket-deket sama Bos Cheng udah banyak aku lihat. Simpan aja mimpi-mimpi indahmu yang gak nyata. Kak Sisi gak usah marah-marah sama dia. Aku masih ada urusan, jangan main-main berlebihan ya. Tenang aja Kak Sisi, aku tahu batas. Kamu ini gak bisa nyari orang lain aja. Kenapa malah nyari Bos Cheng? Berhenti. Kamu siapa, aku kasih tahu. Jangan ikut campur. Karyawan Shanghai Group. Bisa aja main kasar di toilet. Bullying di tempat kerja kamu dari departemen mana? Nakutin aku. Kamu dari departemen mana? Aku nggak pernah dengar. Departemen mana yang mau terima orang lumpuh? Ayo berdiri. Kayaknya kalian mesra banget ya. Jangan-jangan kalian ada hubungan yang nggak boleh dilihat orang. Dasar lumpuh, ngapain lihat-lihat? Sekretaris Liang, jangan-jangan kamu mau pura-pura jadi direktur? Walaupun Bos Cheng jarang keluar. Gak ada yang pernah lihat, tapi bukan berarti kamu yang lumpuh bisa pura-pura jadi dia. Kalian ngapain? Sekretaris Liang, pas banget kamu datang. Pura-pura jadi Bos Cheng di toilet kantor lagi. Ngelakuin hal yang gak pantas. Ini dia Bos Cheng. Kamu bilang Bos Cheng kenapa? Gak mungkin terus aku tadi. Bos Cheng, maaf, aku gak sengaja. Semua gara-gara dia pakai kenal Bos Cheng. Sombong banget, aku cuma mau ngasih tahu dia aja. Sekarang kamu bisa kasih tahu aku. Kamu dari departemen mana? Aku dari kantor koordinasi Jiai. Jiai namanya kayak pernah dengar. Dia anaknya manajer Jia. Manajer Jia. Selama ini nggak sedikit ya korupsi komisinya. Sudah waktunya pensiun. Bos Cheng, aku mohon. Aku mau mengundurkan diri. Tolong bebaskan ayah saya. Sekretaris Liang, antar kami ke ruang istirahat. Ganti baju yuk. Terima kasih Bos Cheng. Itu tugas saya, ayo kerja. Kalau ada masalah lagi langsung aja cari saya. Oke. Apakah Bos Cheng juga merasa dia mirip dengan Nona? Si tuan muda juga bilang begitu. Itu mungkin alasan kenapa Bos Cheng kecil kasih dia kerja. Sekretaris yang data wanita yang bikin ribut di lobi udah ketemu. Namanya Shenan King, anak angkat dari Shenyiran. Anak angkat. Menarik. Tolong jadwalkan ketemu sama dia. Siap. Tapi kenapa kamu mau bantu saya? Itu bukan urusanmu yang penting.
Mau kerja sama atau enggak? Saya setuju, ini grup Shanghai. Besok mulai kerja. Kamu datang lagi. Saya bukan cari masalah kok. Saya datang buat kerja. Dia juga. Masuk. Terima kasih, kita nggak perlu basa-basi. Besok nggak usah bawa-bawa lagi. Kamu kenapa di sini? Selamat pagi Bos Cheng, saya hari ini mulai kerja di Shanghai. Untuk kesalahpahaman sebelumnya saya minta maaf. Katanya Yiran nggak dekat sama ibu angkat dan adiknya. Kenapa masih kasih dia kerja? Oh tapi saya nggak pakai hubungan kakak. Saya masuk Shanghai lewat seleksi normal. Katanya abang baru aja PHK orang. Ada karyawan baru juga wajar, oke. Saya ngerti kamu sibuk aja. Tujuan kita sama Shinyiran. Jangan sampai kamu punya niat yang enggak-enggak. Ternyata Bos Cheng kecil ini. Alasan dia mau kerja sama-sama saya. Tenang Sekretaris Yan, saya tahu diri. Masuk. Selamat pagi Bos Cheng, saya karyawan baru hari ini. Juga adiknya Shinyiran hari pertama kerja. Ingin berterima kasih atas perhatian Anda pada kakak saya. Saya hargai bawa pulang aja, jangan sembarangan melapor ke atasan. Datang ke kantor direktur. Maaf Bos Cheng, saya nggak akan ulangi, tapi kali ini. Tolong terima ini. Maaf Bos Cheng. Ini bukan. Jujurlah padaku, apakah ini anakmu dengan wanita lain? Anak haram dari wanita liar. Saya hanya melihat dia seumuran dengan King King. Belum bisa bicara jadi saya bawa pulang. Rumah kami memang tidak kaya. Sekarang kamu menambah satu mulut lagi, saya benar-benar tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan setiap hari? Kenapa kamu terus memakai ini? Ini dibuat oleh ibuku. Selama saya memakainya, dia akan datang menjemputku. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan, bisakah kamu menulis? Kakak laki-laki bilang, ibuku sudah jadi bos besar. Akan segera menjemputku. Kamu punya kakak laki-laki? Ya, saya punya 3 kakak laki-laki. Saya tidak percaya. Kamu berbohong. Shinyiran kenapa ada di foto keluarga Bos Cheng? Apakah? Maaf Sisi. Saya juga tidak tahu hubunganmu dengan Bos Cheng seperti ini. Kalau kamu bilang lebih awal pasti saya menjauh. Kedepannya hati-hati, kamu juga jangan menyebarkan, saya mengerti. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Ya, katakan saya melihat di meja Bos Cheng. Ada foto keluarga. Apakah CEO kita punya adik perempuan? Tapi tidak pernah dengar ada Putri Cheng. Apa yang terjadi sensitif? Ya memang ini cerita yang tidak diketahui. Putri Cheng hilang sejak kecil selama ini. Tidak pernah ditemukan, ternyata benar. Putri itu tidak punya ciri khas. Dengan kekuatan Cheng seharusnya bisa ditemukan. Apa gunanya ciri khas waktu itu? Cheng baru mulai kekuatannya jauh dari sekarang. Dan musuh juga lebih banyak. Kenapa kamu bertanya banyak Putri Cheng? Apakah dia bisu? Maksudmu? Shinyiran hanya merasa mirip, menarik perhatian banyak. Kalau benar-benar membawa adik kandung pulang, dia mungkin tidak akan melihatku lagi. Kalian sejak kecil tidak tumbuh bersama. Kamu pasti sangat mengenalnya. Maksudmu? Tujuan kita tetap sama. Buat dia menghilang. Sepertinya taruhannya benar. Wanita yang tenggelam dalam cinta paling mudah dikendalikan. Maaf Bos kecil Cheng. Dari mana dia dapat gelang warna-warni ini? Tapi dia jelas bisa bicara. Ini formulir pendaftaran karyawan kita. Kakak.
Saya juga baru menyadari kerja kerasmu setelah beberapa hari. Saya minta maaf untuk kejadian sebelumnya. Kamu datang lagi untuk apa? Saya benar-benar datang untuk minta maaf. Saya juga sudah janji pijat malam ini ingin mengajakmu rileks. Jangan-jangan kamu sudah cari pembeli baru lagi untuk saya. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu, Kakak? Kejadian sebelumnya saya juga hanya mendengarkan kata ibu. Saat itu bingung, sekarang saya sudah pindah. Kalau kamu tidak yakin, bisa ajak temanmu juga. Baik, nanti malam kita bicara lagi. Saya tunggu kamu malam ini. Kak, saya baru saja melihat. Kak, ini apa? Dari mana? Petugas kebersihan menemukannya. Kemarin selain saya hanya Shenyiran yang masuk. Kalau begitu gelang ini, milik Shenyiran, saya baru saja melihat. Shen Nanking juga punya satu. Jangan-jangan Nanan adalah. Saya juga sedang memikirkannya. Kalau begitu panggil saja, dia tanya langsung, kan mereka saudara. Pasti dia. Tenang dulu. Kak, kita sudah mencari Nanan selama 18 tahun. Saya tidak bisa tenang. Justru karena sudah 18 tahun, kita tidak boleh panik. Harus dipastikan dulu baru bertindak. Agar harapannya menemukan keluarga tidak sia-sia. Baiklah, Kak. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Minggu depan ada pemeriksaan kesehatan perusahaan. Minta rumah sakit menyimpan 1 sampel darah. Untuk tes DNA. Baik. Sekretaris Yan, kenapa kamu datang? Saya cuma mau lihat jumlah peserta pemeriksaan hari ini. Tidak masalah, sudah capek ya? Yiran, printernya agak jauh dari tempat kerjamu ya? Enggak kok, ini sudah kewajiban saya. Tidak apa-apa, besok saya suruh sekretaris pindahkan. Yiran, dulu kamu kan manggil saya kakak. Sekarang kenapa nggak manggil lagi? Bos Cheng ini kan di kantor kurang baik ya. Manggil dong. Kakak, Nah gitu dong, manis. Pulang kerja aku ajak makan enak ya. Sabar dulu. Ada dokumen dari rumah sakit. Bagaimana bisa bukan dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Aduh, kok bisa bukan ya? Padahal banyak banget kesamaan yang cocok. Kok masih nggak ketemu ya? Mas. Untung dengerin kamu. Jangan sedih, bulan depan si Tiga pulang. Lihat dia bisa bawa kabar apa enggak. Ada apa? aku mau tunjukin sulap. Di meja bakal muncul ayam panggang. Siapa yang ngajarin? Diajarin sama kakakku. Dia selalu punya banyak lelucon. Nggak tahu si Tiga yang suka bercanda. Pernah lihat nggak serbet jadi ayam panggang? Jangan sedih dong. Kamu sengaja bikin aku senang ya? Iya dong, walaupun nggak tahu ada apa. Tapi hidup harus terus maju. Senang-senang itu nggak salah kok. Walaupun dia bukan Nanan. Tapi mungkin ini takdir dari Tuhan.
Ayo aku ajak kamu ke suatu tempat. Bawa aku ke sini buat apa? Beli baju dong perusahaan, lagi ada acara tahunan. Kelihatannya terlalu mewah, kurang cocok sama status karyawan kecil kayak aku. Dua lagi orang miskin cuma mau coba-coba. Kamu manggil aku kakak. Tentu nggak boleh pakai yang jelek-jelek. Pelayan coba yang ini. Ini nggak usah deh. Apakah Anda yakin mau beli? Gaun ini punya teknik khusus. Setiap kali dipakai pasti ada kerusakan. Kalau coba harus beli bukan paksaan beli ya. Orang miskin memang kurang pengalaman gaun di toko kami. Setiap potongannya dibuat tangan dan unik. Kalau semua orang coba-coba, itu tidak adil bagi pembeli. Langsung pakai bahasa isyarat saja. Prinsip toko ini adalah melayani siapa saja, saya tidak salahkan. Benar, sepertinya kamu juga tahu. Pengaruh merek kami memang besar. Maaf, lebih baik kami tidak mencoba. Hati-hati di jalan, lebih baik si Nona ini lebih tahu diri. Panggil manajer toko kalian. Kenapa kamu kenal manajer kami? Kalau berani panggil sendiri. Sudahlah. Kami cari toko lain saja. Kamu tidak perlu ikut campur ini, hanya pegawai kecil dari Cheng Group. Bisnis kecil saja tapi sok jagoan. Tidak dihukum bagaimana bisa. Kalau mau bohong, setidaknya dandan dulu pakai merek abal-abal. Mau pura-pura jadi bos. Toko baju saya di Gedung Galaksi. Jangan-jangan orang ini punya latar belakang kuat. Jangan biarkan mereka tinggal. Apa yang ribut-ribut manajer? Ada dua orang ini mengganggu, tidak punya uang tapi mau coba-coba. Hal kecil saja tidak bisa atasi, kenapa satpam belum datang? Kamu tidak tahu mereka bahkan pura-pura kenal kamu. Sungguh lucu, merek pakaian high-end kami. Bukan untuk kalian yang levelnya rendah. Keluar, hentikan. Maaf Bos Cheng. Apa? Hentikan. Ini adalah grup Shanghai Bos Cheng, apa yang kalian lakukan? Bos Cheng kenapa tidak bilang sebelumnya kalau mau datang? Saya bisa siapkan orang untuk melayani pelayanan sekarang. Sudah cukup mengejutkan. Manajer Kong, ya tolong jelaskan apa persyaratan grup Shanghai. Untuk semua toko merek di bawahnya apa itu? Pelanggan adalah raja, diperlakukan sama, memberikan layanan. Untuk mencapai ini, Cheng Group bahkan rutin melatih karyawan. Belajar bahasa isyarat tapi hasilnya ternyata seperti ini. Bos Cheng, bukan salah saya manajer yang mengajarkan. Kamu ngomong apa, jelas-jelas kamu sendiri yang sombong. Saya tidak. Maaf Bos Cheng, saya yang kurang memperhatikan manajemen. Anda ingin mencoba yang mana untuk pasangan Anda, saya akan melayaninya sendiri. Tidak perlu mencoba bungkus semuanya di lantai ini. Baiklah. Barang sudah dibungkus Bos Cheng. Anda ingin dikirim ke alamat mana, apartemen barat kota? Baik, saya segera mengatur. Saya lihat Anda membungkus dengan baik, Anda sebaiknya menjadi manajer toko. Manajer mal akan digantikan oleh orang lain. Maaf, Anda melihat lagi lelucon keluarga Cheng. Tidak apa-apa, terima kasih telah membela saya. Oh ya, kenapa? Anda ingin karyawan mal belajar bahasa isyarat? Apakah Anda ingat saya pernah bilang? Saya juga punya adik perempuan, dia juga tidak bisa bicara. Adiknya juga tidak bisa bicara. Jangan-jangan tidak mungkin. Dia dan Bos Cheng adalah dua bersaudara. Dan saya punya 3 kakak laki-laki dan kakak laki-laki. Semuanya memakai nama keluarga Qin dari ayah. Lagi lihat apa? Adikmu pasti juga cantik. Bermain senang akhir-akhir ini, lama tidak bertemu. Permisi sebentar. Kakak, Sudah saya bilang gaun ini cocok untukmu. terima kasih. Jus, tunggu sebentar. Saya sibuk dulu. Kakak lihat benar-benar Nanan. Kakak, kenapa kamu tidak senang? Tidak ada. Lalu masalah promosi. Tidak terburu-buru. Yang baru datang itu, benar adikmu? Apa maksudnya? Kami tidak ada hubungan darah, hanya pernah tinggal bersama. Tidak heran, saya lihat juga tidak mirip. Dia lebih bisa bersikap daripada kamu pada malam pesta itu. Di depan para bos sangat ramah.
mengandalkan penampilannya yang lumayan jadi lucu di seluruh tempat. Kamu berani memukul saya. Kamu siapa berani membicarakan saya di belakang? Jangan menulis, benar-benar berpikir. Kamu anak baik ternyata juga bisa di belakang. Membuat rumor. Bukan saya ingin membela kamu. Jangan berpura-pura, bagaimanapun kita nanti. Juga orang yang berbeda jalan. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Sepertinya konflik internal karyawan grup Shanghai masih belum terselesaikan. Besok Shen Nanking akan diangkat sebagai manajer perusahaan. Tapi bagaimana dengan kakak sulung? Tidak masalah. Selamat pagi manajer Shen. Hei, suruh Shinyiran mengantarkan secangkir kopi untukku. Masuk. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu gila lagi ya? Gila? Aku sudah memperingatkanmu. Jauhkan diri dari kakakku. Tapi kita masih perlu berkomunikasi untuk pekerjaan normal. Maka lebih baik kamu mengundurkan diri sekarang. Aku punya uang. Aku akan memberimu 1 juta. Seharusnya cukup untukmu mencari nafkah lain. Terima kasih atas bajunya, Bos Cheng. Sama-sama. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Tunggu sebentar Nona Shen. Terima kasih. Sekretaris Liang, apakah kamu juga merasa dia lebih mirip ibuku saat masih muda? Kamu dengar belum? Shen Nanking yang baru ternyata adalah putri grup Shanghai kita. Katanya sudah terpisah lebih dari 10 tahun baru ketemu lagi. Benar-benar nasib yang berbeda. Kenapa keberuntungan seperti itu tidak pernah menghampiriku? Wajar saja tidak menghampiri kita. Takut ada yang lebih iri dari kita. Maaf putri, aku tidak bermaksud membicarakan keburukanmu. Jangan pecat aku, ini keputusan pertama manajer Shen. Bagaimana bisa diubah begitu saja? Lebih baik kamu segera pergi. Bukan salahku, itu semua gara-gara Shinyiran. Dia yang memprovokasi. Kamu ngomong apa? Kamu tahu, aku bukan orang seperti itu. Dulu bukan. Sekarang siapa tahu? Apakah karena iri lalu memfitnah? Seperti kata tadi, lebih baik segera pergi. Pergi pamitan dulu dengan Bos Cheng lalu pergi. Aku harus mencari kakakku. Dia datang. Dia masih berani datang? Hari ini tidak boleh ada kesalahan. Sepertinya dia tidak mau menerima kebaikan. Harus diberi pelajaran mengerti. Nona Shen, paman kedua meminta Anda ke ruang istirahat untuk berbincang. Disinilah, silakan. Kamu sebenarnya mau apa? Itu yang harusnya aku tanya. Sudah bilang jauhi rumahku. Kenapa kamu nggak dengar-dengar? Hari ini aku cuma mau pamitan. Pamitan? Kamu anggap aku bodoh ya? Siapa? Nona lagi istirahat di dalam. Aku kakak kedua.
Tutup mulutnya. Kakak kedua ada apa? Temanku lagi ganti baju. Oh, aku mau tanya, kamu lihat Yiran nggak? Shinyiran? Dia juga datang. Diajak kakak sulung satpam bilang dia udah masuk. Tapi nggak bisa dihubungi. Mungkin dia nyasar soalnya rumah kita terlalu besar. Nanti temanku selesai ganti baju aku cariin. Hei, jemput dong. Kakak baikku, pesta ini gak cocok buat kamu. Aku gantiin tempat tinggalmu gimana? Kamu mau apa? Bahu kamu kenapa? Ada tanda lahir yang sama kayak aku. Kamu kan pinter. Masa nggak bisa nebak? Mau kemana? Mau aku anterin? Nggak usah nulis, aku ngerti bahasa isyarat. Aku punya adik umurnya mirip sama kamu. Boleh nggak kamu jadi adikku? Oke, kakak. Yiran, aku baru mau ngomongin ini, kamu tahu nggak? Aku baru aja, kakak. Ini di mana? Kenapa kaget ya? Jangan melawan, aku tahu kamu mau nanya apa. Apa kamu pikir aku nggak punya masalah sama kamu? Kenapa aku bantu Shen Nanking ngejailin kamu? Aku udah 7 tahun di samping Bos Cheng. Cuma aku satu-satunya cewek di sisinya. Aku nggak bakal biarin ada cewek lain di dekatnya. Adik kandung pun nggak boleh. Bos Cheng ternyata memang kakak kandungku. Tapi kenapa kamu bisa seimut ini? Udah diperlakuin kayak gitu. Masih betah di perusahaan. Kamu biarin dia hidup aja. Jangan sampai dia nyaman. Aku umumkan Nona Cheng sudah pulang ke rumah. Makan kue. Jangan salahkan aku cuma melakukan tugas. Membantu orang lain. Laosan. Kenapa baru pulang? Ayo. Sange. Hadiah. Terima kasih Sange. Senang kalau kamu suka. Kenapa kamu tidak terlihat senang? Nanan sudah kembali, kamu tidak senang? Senang.
Biarkan saja dari kecil sudah begitu. Tapi sekarang, aku ingin melihat ibu dulu. Pergilah, kebetulan Nanan belum pernah melihat, mari kita pergi bersama. Sial, bagaimana aku bisa lupa masih ada ibu kandung ini. Maaf, apakah kamu terkejut? Takut kamu terkejut, jadi tidak memberitahumu. Ibu sudah meninggal. Kapan? Mati lebih baik, orang mati lebih mudah ditipu daripada orang hidup. Ya begitu. Ibu masih memikirkanmu saat dia pergi. Salahku kalau saja aku bisa menemukan kalian lebih awal. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa menyalahkanmu? Kakak, kenapa kamu tidak memegangnya setelah membersihkan? Ibu tenang, aku akan mengurusnya. Kakak, aku terlalu lelah hari ini, ingin istirahat dulu. Baik, kamu pergi saja. Sandy, ada apa denganmu? Biasa saja, tidak apa-apa, tapi Nanan sudah kembali. Kamu masih saja bermuka masam. Ini adalah hasil analisis dari ahli jejak yang aku sewa. Melalui perbandingan kerangka kemungkinan Nanan ini, hanya 10%. Mungkin adik kita kamu ini ahli analisis. Apakah bisa dipercaya? Ahli di bidang kriminal selama lebih dari 40 tahun. Kamu pikir bagaimana? Ini adalah gambar rekonstruksi wajah dari ahli terlihat seperti ini. Bagaimana mungkin kamu kenal? Kakak, lihatlah. Apakah mirip dengan Yiran? Sangat mirip dia dan Nanking. Besar di keluarga adopsi yang sama. Tidak mungkin dia memiliki tanda kupu-kupu seperti Nanan, dan kita sudah melakukan tes DNA. Jangan terlalu banyak berpikir, biarkan aku yang menyelidiki sisanya. Hei Sisi, bagaimana dengan si gadis itu? Jangan buru-buru, mana ada pembeli yang mudah ditemukan. Apalagi aku belum puas main-main. Kak Sisi, anak ketiga keluarga Cheng sudah pulang. Sudah mulai curiga padaku. Oke, aku tahu. Bos Fang yang sebelumnya dihubungi, kapan dia akan menjemput orangnya? 3 hari lagi. Baiklah, bilang saja pada Bos Fang 3 hari lagi kita serahkan barangnya. 3 hari ini. Jangan sampai mukanya rusak. Kalau bukan karena dia tidak berguna, aku tidak bisa melunasi utang judiku. Sampai-sampai aku harus menyerahkan si gadis ini untuk membayar utang menikah ke keluargamu. Aku benar-benar sial banget, Bos Lee. Anda sudah mengeluarkan 800.000. Tidak keberatan kan untuk mengeluarkan sedikit lagi? Apalagi Yiran kami ini. Gadis perawan. Gadis secantik ini. Ini. Kenapa selalu aku? Masih ada tenaga untuk kabur. Lapar beberapa hari saja sudah tidak ada tenaga. Masih belum bisa dihubungi. Jika kejadiannya sesuai dengan dugaan kita, kali ini mungkin bukan sekadar pergi tanpa pamit. Masuk. Bos Cheng, ini dokumen yang baru saja disetujui oleh bos kecil Cheng. Letakkan di sini. Ada satu hal. Aku tidak tahu harus mengatakan atau tidak. Katakan. Sebelumnya bos kecil Cheng menyuruhku menyelidiki tes DNA. Tapi dokter yang melakukan tes itu baru saja menerima sejumlah besar uang dan pergi ke luar negeri. Boss Cheng and Demen carry saya. Coba periksa jejak Shenyiran dalam 2 hari ini. Ya, tunggu sebentar. Sekalian periksa juga sekretaris Yan. Ya. Sekretaris Yan meskipun pekerjaannya rapi, tapi dia tidak mungkin terus-menerus mengawasi seorang dokter dari departemen tes. Informasinya terlalu cepat dia ketahui. Bos Cheng, tuan ketiga Shenyiran. Pada hari pesta kembalinya si nona besar, tiba-tiba menghilang jejaknya. Menghilang jejak.
dan sekretaris yang selain pekerjaannya. Belakangan ini, sering berhubungan dengan seorang germo bernama Fang. Serahkan padaku. Percepat rencananya. Lokasinya akurat ya San Ye, tenang saja. Kami melacak ponsel sekretaris yang baik. Seperti ini, segarnya benar-benar mau dijual dengan harga ini ke saya. Jangan sampai ada penyakit tersembunyi. Bos Fang, Anda terlalu khawatir. Kalau bukan karena saya buru-buru menjual, siapa yang mau jual dengan harga ini kan? Tapi kalau Anda tidak mau mengambil alih, maka saya akan berikan ke orang lain. Jangan, saya sudah datang. Mencari orang lain tidak tepat. Masih juga keras kepala. Saya paling suka dengan sikap keras kepala ini. Kerja sama yang menyenangkan. Kalian siapa? Tahu bos saya siapa? Panggil pemimpin kalian ke sini. Kamu siapa? San Ye, kenapa kamu? Siapa San Ye atau Si Ye? Saya tidak pernah dengar. Cepat pergi dari sini, saya kasih kamu 1 nyawa. Ini baru benar. Nanti saya akan minta maaf di depan Cao Ye untukmu. Kamu selesai berani melawan Cao Ye. Cao Wanting itu. Orang tua itu juga harus dihukum. Kamu si imut. Sebenarnya membawa siapa ke sini? San Ye, saya benar-benar tertipu. Anda lihat, demi Bos Cheng kecil, bantu saya. Bantu saya sembunyikan kali ini. Bos Cheng kecil, jangan-jangan kamu. San Ye dari grup Shanghai. Selesai, serahkan pada kalian untuk menanganinya. Ya. Tidak takut. Sekarang saya bawa kamu pergi. San Ye, maafkan saya. Saya bersedia menjadi saksi kotor. Melaporkan Cao Ye tidak. Hancurkan tangan dan kakinya, baru laporkan polisi bersama dengan bukti Cao Wanting. Dokter, bagaimana? Semua hanya luka kecil, sudah ditangani. Pasien karena beberapa hari ini tidak makan, tubuhnya sangat lemah. Beristirahat sebentar akan baik. Mengenai masalah psikologis, harus menunggu pasien bangun baru bisa dievaluasi. Terima kasih dokter. Dokter Cheng, Anda terlalu baik. Kalau bukan karena di dalam negeri tidak nyaman, saya sangat ingin bekerja sebagai dokter tanpa batas negara. Dan belajar dari Anda. Anda terlalu baik. Ngomong-ngomong, tes DNA sudah saya kirim untuk diperiksa. Hasilnya besok bisa keluar dari rumah sakit. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Nan, apakah itu kamu? Yan Sisi ini setelah mencapai tujuannya, tidak peduli lagi padaku, tidak bisa dihubungi. Apa katamu Yiran diculik oleh Sisi? Tidak mungkin. Orangnya ada di rumah sakit, dan ada bukti rekaman di tempat kejadian. Bagaimana kondisi Yiran? Tidak apa-apa. Saya juga sudah melakukan tes DNA ulang. Hasilnya akan segera keluar. Apakah kakak tahu tentang ini? Kesehatannya tidak baik. Lebih baik tunggu sampai semuanya selesai baru memberitahunya. Tidak boleh. Jenggen menggembel sigelannya, Deraku Itu Logi. dia. Apa yang kalian lakukan? Anda diduga melakukan penipuan dan menghasut kejahatan komplotan Yan Sisi. Sudah dalam kasus, sekarang Anda ditangkap sesuai hukum. Saya tidak bersalah, saya difitnah. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau menculik di hadapanku? Tenanglah. Kalian batalkan kasusnya, bebaskan Nanking. Kalau tidak, saya akan membunuhnya. Baik, kami setuju. Itu kami batalkan kasusnya. Kalian pergi, baik kamu tenang dulu, kami pergi.
Panggil Marcus Ada kejadian penyanderaan di rumah sakit Minta Bantuan. Mama, lepaskan dia. Kalian biarkan anak saya pergi, antarkan dia. Jangan ada yang mengejar lagi. Baik, kami setuju, tapi kamu lepaskan Yiran dulu. Dia belum keluar dari rumah sakit. Mama, saya tidak pergi. Kalau saya pergi, kamu bagaimana? Jangan pedulikan saya. Kamu pergi. Jangan pedulikan saya, kamu pergi, cepat pergi. Kakak Nanan ada rapat hari ini. Sudah memanggil sopir untukmu, kamu pulang sendiri dulu ya. Ya tahu. Kenapa belum sampai? Kakak kedua sopirnya belum sampai. Bagaimana kalau saya pulang sendiri saja? Anda baik-baik saja. Aneh, kenapa tidak mengangkat telepon? Aneh, sepertinya aku mendengar suara telepon. Nonis sudahlah menunggu dan pergi lebih awal, tidak perlu menunggu lagi. 2 menit saja tidak bisa menunggu. Yiran, adik ketiga, ada yang ingin dikatakan padamu. Naik mobil, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mau kemana kok misterius sekali? Ayo pergi, kamu akan tahu saat sampai di sana. Ibu sudah tiada. Yuk kita pergi menjenguknya. Ibu, aku sudah pulang. Ibu saat pergi masih terlihat cantik. Dia takut saat kamu menemuinya. Kamu tidak mengenalinya, karena itu dia merawat diri dengan baik. Aku langsung mengenalinya. Lumayan mirip sih soalnya. Kami memanggil ahli tato terbaik. Selamat datang semuanya di Pesta Tahunan Grup Shanghai, aku Cheng Shangli. Sangat terhormat bisa mewakili kakakku menyambut kedatangan kalian semua. Di sini aku umumkan pesta resmi. Secara resmi dimulai. Maaf Bos Wang, aku permisi dulu. Bos kecil Cheng. Nanan. Ada apa Nanan? Mereka bilang tahi lalatku, seperti dicakar harimau. Mereka cuma iri, kata kakak kedua benar. Ini jelas-jelas seperti kupu-kupu orang lain tidak punya. Nanan, Bagaimana kamu tahu nama kecilku? apakah kamu pernah hilang saat berumur 5 tahun? Kamu siapa sebenarnya? Nama asliku Kinyuan. Kakak kedua kamu, kakak kedua. Benarkah itu kamu? Tapi kenapa tiba-tiba kamu bisa bicara? Sebenarnya aku dan Shinyiran sama-sama diadopsi oleh ibu. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan penyakit bisu kami. Sudah menemui banyak dokter dalam proses ini. Aku perlahan-lahan bisa bicara, tapi dia tidak pernah sembuh.
Hah, cukup pandai mengarangnya makanya. Ibu menyukaiku tapi membencinya. Tadi jelas-jelas melihat ke sini kok hilang. Mau kemana? Depan itu area istirahat direktur. Ah, mungkin aku salah lihat. Kenapa kakak bisa bersama adiknya? Sudah bertahun-tahun kamu bekerja keras. Kak, karena Nanan sudah kembali, kapan aku bisa umumkan? Bagaimana kalau naik jabatan, jadi wakil presiden dulu? Ah, tidak perlu kak, kakak kedua. Aku sudah sangat beruntung bisa menemukan kalian. Aku tidak memikirkan yang lain. Baiklah, pulang dulu ke rumah. Kita bertiga kakak beradik berkumpul. Bertiga kakak beradik, kakak ketiga tidak ada. Dia pergi ke luar negeri, mengejar sindikat lintas batas. Sekarang dia dokter tanpa batas, hebat banget. Benarkah kakak ketiga jadi dokter? Penampilannya tidak terlihat bohong. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Dia kebetulan akan pulang ke negara. Benarkah kita bisa merayakan tahun baru bersama? Kak, kamu terlalu hati-hati. Bagaimana mungkin ada tanda kupu-kupu kedua di dunia? Sikapku sangat adil. Bos Cheng, Anda datang. Ambil, tetap ikut tes denganku. Ya, Sisi, kamu tahu apa yang paling aku suka dari kamu? tidak pernah banyak bertanya. Benar Sisi, kalau kamu menikah. Jangan sampai meninggalkan pekerjaan, aku akan bayar 3 kali lipat. Terus jadi sekretarisku. Bos Cheng tidak perlu khawatir. Sisi, kamu main dulu, ada apa-apa panggil aku. Baik, Iran. Kak, tadi kamu pergi kemana? Iran, aku baru saja ingin memberitahumu ini, kamu tahu. Aku baru saja, kakak. Kakak, Ya, tidak menyangkakan Nanking adalah aku. Adik yang sudah lama hilang. Sekretaris Yan sepertinya ada urusan denganmu. Baiklah, kalian ngobrol, aku lihat dulu. Kakak, aku juga baru tahu. Saat ibu sakit dirawat di rumah sakit, ternyata aku juga diadopsi. Sekarang aku sudah menemukan keluarga asliku. Kamu tidak akan menghalangikan. masa sih? Aku senang kakak menemukan adiknya. Sekarang dia sudah menemukan adik kandungnya. Apakah kamu bisa berhenti memanggilnya kakak mulai sekarang? Baik. Halo dokter, kian sampel darah yang saya berikan kemarin. Tolong lakukan tes DNA ya. Apakah Nanan ada? Nanan namanya mirip dengan nama kecilku, kapan ya? Kakakku bisa menemukanku juga. Masuklah ke ruang istirahat, jangan ganggu, aku sedang bicara dengan kakak. Kenapa tidak menjawab, ada apa ini? Buru-buru membukakan pintu untuk kakak sampai gelasnya jatuh. Masih saja ceroboh. Lihat apa ini. Wah, ini emas ya? Dulu kakak pernah janji, kalau sudah besar, akan memberikannya padamu. Terima kasih kakak, sebenarnya tidak perlu repot-repot. Nanan sudah kembali. Kak, lihat ini milikku. Nanti kalau kakak sudah besar, pasti akan membelikanmu emas. Ayo Nanan, pakai ini. Cantik tidak? Wah, cantik sekali. Ini loh cara menganyam khusus dari kampung halaman mama. Pasti beda dengan yang lain. Mama kakak kalian di mana? Bos Cheng kecil lagi memilih hadiah untuk nona besar ya. Kalau begitu kalung ini, saja catat modelnya, nanti beli 2. Baik, semuanya untuk nona. Kasih satu, yang satu kamu simpan. Nanti kalau ada kesempatan kasih ke Iran. Kan sudah diangkat, jadi adik angkat, jangan sampai berat sebelah. Setuju kan? Baik, Shenyiran. Bos Cheng, Ada apa ini? aku tidak sengaja. Baju yang dibeli untuk Nanan sudah sampai. Masih di kantor Anda. Ayo ganti di tempatku. Begini bisa mengganggu pekerjaan.
Baiklah, Oh ya, tentang Nanking kamu sudah tahu kan? sudah senang sekali dia bisa menemukan keluarga aslinya. Akhir pekan ini kami akan mengadakan pesta penyambutan untuknya, ikutlah ya. Aku. Kenapa terkejut? Tapi dia baru saja memperingatkan saya untuk menjauh dari kakaknya. Lagi pula dia juga keluarga kamu, kenapa tidak ikut bersama? Undangannya akan segera saya berikan. Kak, kapan kamu akan membelikan Nanan gaun baru? Tidak menyangka kamu begitu tidak sabar. Aduh, tidak menyangka kamu masih menipuku. Siapa kamu? Kenapa kamu? Kamu datang untuk apa? Saya ingin melihat Yiran. Yiran ini dia adalah anak kandung saya. Dulu saya bodoh, saya selalu berpikir, Nanking yang bisa bicara akan lebih baik. Tapi sekarang Nanking sudah menemukan keluarganya. Sekarang saya hanya punya Yiran. Yiran, Kamu bilang apa? Yiran, lihat-lihat kenapa kamu semakin kurus. Siapa yang mengganggumu? Bilang sama mama. Saya ingat papa yang menemukan saya. Yiran, ini salah mama. Waktu kecil kamu tidak bisa bicara. Mama meremehkanmu jadi tidak mau mengakui kamu. Kamu maafkan mama ya Yiran. Bos Cheng, hasil tes sudah keluar. Bagaimana mungkin kalau dia bukan? Kamu kenapa di sini? Kak, saya dengar dari dokter ada laporan yang kamu butuhkan. Jadi saya ambil inisiatif untuk mengambilnya. Tidak menyangka. Apakah ini milik saya? Saya tahu kakak lebih pintar dan lebih manis. Kalian pasti berharap dia yang jadi adik kalian. Tidak mungkin Yiran adalah anak kandung saya. Ini anak saya. Sudah, kalian jangan main-main lagi. Lihatlah hasil tes di tanganmu, itu milik siapa? Ini palsu. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Apa itu manis dan penurut semua hanya pura-pura. Memanfaatkan ketidakmampuan bicara untuk mencari simpati. Jangan terus-terusan salah. Mama kamu nasihati adik tidak ada yang lebih penting dari bersama keluarga. Siapa Shenan King? Mama, Nona Shen, kamu kenapa? Tolong kantor dokter. Maaf? Cepat panggil orang, ada yang terluka. Mama, aku salah, aku tidak seharusnya serakah. Anak kamu tidak salah. Kalau suka sesuatu harus diperjuangkan. Bukan. Ini mama. Ini mama yang tidak mampu. Mama. Bukan. Jangan banyak bicara. Bukan. Mama. Orangnya sudah diselamatkan, harap kamu bisa menepati janji. Tenang, begitu mama bangun aku akan menyerahkan diri. Kamu juga tahu keluarga itu penting, kenapa tidak mau minta maaf ke Yiran? Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, kenapa masih menyuruhku menyerahkan diri? Dia hanya takut miskin. Dulu waktu kecil penagih utang selalu mengikutinya. Aku anak angkat malah tidak ada yang ganggu. Aku tahu. Nanan itu anak yang baik. Juga rindu mama. Kakak pertama dan kedua tidak bilang ke kamu. Apa? Kakak pertama bilang mau ajak kita makan, ayo kita ke restoran dulu. Oh ya, datang. Nanan, selamat datang pulang.
Cepat duduk di sini sama kakak kedua. Nanan, selamat datang pulang. Maaf kakak kedua bodoh. Tidak mengenali kamu. Kamu sendiri juga tahu adik ketiga mulutmu masih tajam. Pulang saja sudah bagus biar mama juga tenang. Kakak ketiga kenapa? Kakak pertama, kenapa masakan ini asin sekali? Tidak bisa menutup mulutmu. Ayo selamat datang Nanan pulang. Selamat datang pulang Nanan. Lapar sekali Nanan, hari ini makan apa ya? Begitu sepi. Tuan kedua Nona hari ini belum pulang. Belum pulang, sopir juga bilang tidak menjemputnya. Jangan-jangan ada masalah lagi. Bos Cheng, rekaman CCTV di pintu. Sudah dikirim ke email Anda. Dia Kenapa keluar? Hari-hari ini keberuntungan begitu buruk. Sepanjang hari, seperti perempuan saja pekerjaan ini biar. Si kecil yang bikin rugi kerjakan saja. Setelah selesai belikan aku 2 botol minuman. Jangan khawatir adik, saat kita sudah besar nanti, ibu pasti akan menjemput kita. Kutampar kau si kecil. Kamu siapa? Ibu. Anakku, oh. Kamu ibunya si anak, ganti penampilan. Aku sampai tidak mengenalimu, pasti di luar sana. Kamu sudah dapat sugar daddy ya anakku? Mana adiknya? Dia mau menjual adik, kakak lari bawa adik. Kirim foto Nanan, cari dia. Ya, Harus temukan dia. Apa yang kau lakukan memukul anakku? Dan menjual anak perempuanku? Siapa yang berani? Siapa yang suruh kamu punya uang tapi tidak urus rumah? Aku jual 1 untuk menghidupi 3 sudah cukup baikan. Tidak urus rumah. Kinsa Olong mana pasti judi lagi. Dia seperti apa kamu lebih tahu dariku. Baik, laporkan ke polisi. Cari pengacara. dia kapan dia keluar? Dapat pengurangan hukuman. aku kirim orang untuk mencari. Kamu di mana? Anakku yang baik akhirnya telepon ayah. Sendiri. Kamu di mana? Jangan tegang. Ayah cuma mau sedikit uang. Bisnis kamu begitu besar. Kasih ayah 1 miliar. 10 miliar untuk tebus si kecil ini. Kirim alamat, aku segera ke sana. Hahaha. Baik, ingat bawa 2 saudaramu. Kalau tidak, Itu anak kandungmu. buat apa aku seperti ini? Semua karena dia. Kalau dia ada sedikit luka, uang jangan harap. Bagus, ini baru anakku punya nyali. Seperti ibumu. Aku akan panggil si bungsu kembali. Adik. Datangnya cepat sekali. Di dalam ini ada 500.000, sisanya sudah ditukar jadi cek. Semuanya ada di sini. Kalian sangat memperhatikannya. Bahkan melebihi aku, ayah kandungnya, kamu tahu, tidak selama belasan tahun ini. Aku hidup bagaimana? Uang sudah kuberikan, pergilah. Tidak cukup dendam belasan tahun. Bagaimana bisa selesai begitu saja? Kamu tenang dulu. Lepaskan adik, aku tidak bisa tenang. Kalian semua berlutut di hadapanku. Baik-baik minta maaf berlutut. Aku berlutut. Bagus bos, apalagi yang kau tunggu? Cepat berlutut di hadapanku. Cepat. Berlutut. Cepat.
Lebih cepat. Abang cepat. Berlutut. Nanan nanan nanan. Sudah tidak apa-apa, jangan takut, jangan takut. Aku di sini, aku di sini. Abang-abang. Nanan nanan, bangun Nanan. Abang-abang. Nanan. Salahku, seharusnya aku yang menjemputnya. Bukan salahmu, salah si bajingan itu. Aku seharusnya tidak membiarkannya keluar dari penjara. Untung ada Dr. Cheng yang ikut menanganinya. Non sudah lepas dari bahaya. Luka di lehernya tidak terlalu dalam, tidak tahu saat diculik. Apakah ada bagian lain yang terluka, masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Si 3. Nanan, kamu yang bicara tadi? Abang, kamu dengar juga kan? Nanan bicara. Ada apa? Nanan coba bicara lagi. Kakak, Si 3, saat operasi kamu pakai sihir apa? Nanan bisa bicara saat aku menjahit lukanya, memang menyentuh pita suara. Tapi aku selalu curiga ini masalah saraf otak. Masih perlu pemeriksaan menyeluruh, aku yang atur. kali ini tidak merepotkan kalian. Bicara apa sih? Selamat datang pulang, Non. Terima kasih kalian. Kali ini Nanan bisa dibilang beruntung. Kamu ada rencana apa setelah ini? Setelah ini aku ingin tetap bekerja. Aku rasa bagian perencanaan juga bagus. Ada apa? Tidak ada, Nanan, kamu mau tidak jadi pemegang saham. Kakak-kakak akan bagi sedikit saham untukmu. Tidak perlu buru-buru kan? Maksud kakak-kakak adalah kamu jadi pemegang saham. Jadi kamu tidak perlu bekerja lagi. Kakak-kakak tidak ada maksud lain. Hanya memikirkan keselamatanmu. Tapi bukankah bahayanya sudah selesai? Kalau begitu kamu mau tidak buka toko? Seperti yang kita bicarakan waktu kecil dulu. Cantik sekali. Ini sih teknik menganyam khas kampung halaman Mama. Pasti berbeda dengan yang lain. Aku mau. Nah gitu dong, ayo bersulang. Selamat datang kembali.